Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya ya untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan ya, kemudahan, kelancaran ya, apapun yang saat ini sedang kita laksanakan atau rencana kegiatan yang akan kita laksanakan untuk hari ini dan selanjutnya ya, karena yang namanya kesehatan itu menjadi sesuatu yang harus dan utama kita syukuri ya, karena tanpa sehat tentu kita tidak bisa melakukan apapun itu ya, dan itu menjadi hal yang harus kita jaga. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, mungkin bisa dikatakan kesibukan mahasiswa angkatan 2023 khususnya kelas khusus ini luar biasa sibuknya ya, karena setiap hari itu selalu ada kegiatan. Namun tetap ya, kita tetap harus menjaga keseimbangan antara kegiatan dengan istirahat ya, dan kerja. Nah, ini kalau bagi yang kerja. Jadi ketiga itu memang harus diseimbangkan agar tidak oleng gitu ya. Jadi setidaknya kita sama-sama bisa saling support ya, jangan sampai ada yang jatuh sakit, ada yang drop gitu ya. Artinya sebisa mungkin kita sampai akhir atau finish nanti itu bersama selesainya. Jadi tidak ada yang tertinggal ya. Baik, untuk semuanya pekan ini kita masih melanjutkan materi yang lalu ya, berkenaan dengan morfologi tumbuhan, di mana pekan lalu kita sudah ada semacam review kembali, sekaligus memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menjawab pertanyaan ya dari yang saya berikan, sekaligus saya bisa mengambil nilai keaktifan, di mana untuk morfologi sendiri itu sudah ada yang menjelaskan ya pekan lalu adalah cabang ilmu biologi ya yang memberikan pemahaman berkenaan dengan segala karakteristik secara fisik ya dari suatu makhluk hidup. Nah, dalam hal ini adalah tumbuhan ya. Oleh karena itu kalian harus bisa menyebutkan setiap organ-organ tumbuhan ya dan sekaligus fungsinya apa dan secara karakteristik morfologinya bagaimana. Ya, sebelum lebih lanjut kita memanfaatkan dari setiap bagian tanaman itu yang tentunya kalian sudah melakukan itu di praktikum lain ya. Di fitokimia kalian sudah melakukan apa itu pembuatan simplisia, kemudian bagaimana proses ekstraksi ya. Itu kan salah satu cara untuk mendapatkan sesuatu yang ada di dalam organ-organ tumbuhan tersebut ya. Bisa itu daun, bisa itu batang, bisa itu akar. Nah, untuk mata kuliah farmakognosi ini lebih bagaimana kalian harus mengenal terlebih dahulu ya karakteristik morfologi secara fisik yang tentunya bisa kita lihat tanpa alat bantu mikroskop. Beda dengan anatomi. Kalau morfologi secara fisik luarnya ya, kalau anatomi itu nanti kita akan melihat secara bagian dalamnya yang tentunya kita tidak bisa melihat secara langsung, harus menggunakan alat bantu mikroskop. Nah, untuk pekan lalu kita sudah membahas ya organ tumbuhan, daun ya, kemudian apalagi kemarin itu. Nah, sekarang daun dan batang ya. Sekarang kita masuk ke bagian organ lain ya. Ini kita selesaikan dalam 2 pekan. Jadi 2 pekan ini kita fokus belajar tentang morfologi ya semua organ-organnya. Kemudian untuk pekan selanjutnya kita belajar tentang anatominya untuk semua organnya ya. Artinya baik morfologi maupun anatomi harus kalian pahami. Nah, untuk yang kali ini ya, untuk morfologi tumbuhannya adalah akar, bunga, dan buah ya. Jadi nanti seperti biasa saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Sekiranya ada yang belum pernah sama sekali memberikan jawaban, silakan. Ini kesempatan yang tidak boleh disia-siakan ya. Pertanyaannya banyak, jadi tidak perlu khawatir untuk kehilangan kesempatan. Yang pasti waktu yang akan membatasi ya. Jadi kalau waktunya sudah habis ya saya stop.
Artinya kesempatan untuk mendapatkan nilai keaktifan tidak dapat gitu ya. Jadi lebih cepat, lebih baik seperti itu. Oke, kita mulai ya untuk sesi review kembali karena sebetulnya harapan saya sih semuanya sudah menyimak video. Jadi tidak perlu apa ya mengulang kembali dari apa yang sudah saya sampaikan, tinggal kita mereview bersama ya. Apakah pemahaman kalian itu sudah sesuai atau belum begitu. Jadi kalau belum sesuai ya berarti kita sama-sama sesuaikan, sama-sama kita luruskan. Yang benar yang gimana sih kan begitu. Baik, kita masuk ke akar. Nah, ini masih pertanyaan dasar sekali. Sebetulnya yang awal-awal ini justru rebutan ya. Kenapa? Karena biasanya pertanyaannya masih sangat dasar-dasar. Nah, di sini pertanyaan yang pertama ya, sebutkan sifat dan fungsi akar ya pada tumbuhan. Oke. Di sini yang sudah raise hand ya atas nama Sevira. Silakan Sevira. Baik Bu, terima kasih. Akar itu sifat-sifatnya ada 4. Yang pertama itu bagian dari tumbuhan yang terletak di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi menuju sumber air. Yang kedua itu tidak berruas-ruas dan tidak mendukung daun. Yang ketiga itu warna hijau, sedikit keputihan atau kekuning-kuningan. Yang keempat tuh ujung akar meruncing dan mengalami pertumbuhan. Kalau fungsinya juga tuh ada 5. Yang pertama tuh absorpsi air, nutrisi berbagai garam mineral yang terlarut di dalam tanah. Yang kedua itu ada penopang tegaknya tanaman. Yang ketiga ada penyimpanan cadangan makanan seperti wortel, ubi jalar, dan bengkuang. Yang keempat itu ada respirasi kayak pohon bakau. Yang kelima itu alat perkembangbiakan secara vegetatif, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Safira atas penjelasannya ya. Karena sebetulnya pada prinsipnya ketika pertanyaan itu berkenaan dengan pengertian, kemudian karakteristik, itu saya rasa tidak perlu saya berikan sesuatu yang lebih semacam penekanan ya, tetapi kalian bisa membaca kembali atau bisa mempelajari secara mandiri karena sifatnya ini kan masih sangat dasar ya. Bahkan ilmu ini tentunya tidak baru pertama kali kalian peroleh, tapi sudah kalian peroleh di jenjang-jenjang sebelumnya. Karena ini kan sifatnya sangat dasar sekali. Yang penting kalian bisa membedakan mana sih akar, mana sih batang ya. Jadi dalam menjawab itu bisa improvisasi gitu. Jadi tidak mesti harus plek dengan apa yang ada di buku atau ada di materi. Pemahaman kalian, oh batang itu yang seperti ini, oh akar tuh yang seperti ini, begitu ya. Jadi bahkan fungsinya pun juga begitu. Tentunya setiap organ memiliki fungsi-fungsi yang berbeda gitu ya. Misalkan pada daun fungsinya untuk proses fotosintesis gitu ya. Tentu tidak terjadi di bagian yang lain. Akar juga tidak diperuntukkan untuk proses fotosintesis tapi lebih pada proses penyerapan bahan-bahan makanan yang diperlukan dalam proses fotosintesis kan begitu. Kemudian akar juga itu sebagai apa? Penguat atau penopang. Jadi kalau suatu tumbuhan tidak ada akar, ya sangat sulit sekali tumbuhan itu bisa kokoh, tegak berdiri begitu ya. Artinya akan gampang goyah atau roboh gitu ya. Tapi dalam hal ini perlu dipahami bahwasanya fungsi akar itu apa ya banyak gitu ya, tidak cuma satu. Bahkan ada beberapa jenis tanaman yang akarnya itu mengalami modifikasi tergantung dari kebutuhan tanaman itu. Nah, nanti kita akan belajar terkait beberapa modifikasi dari akar gitu ya. Nah, kemudian akar karena dia itu fungsinya untuk menyerap apa bahan-bahan makanan yang ada di dalam tanah, ya berarti karakteristik bentuknya berbeda dengan yang lain begitu ya. Bentuknya harus runcing sehingga dengan runcing itu kan berarti dia dapat menembus ke bagian dalam tanah begitu ya. Kemudian ada cabang-cabang akarnya yang dia bisa mencari sumber air gitu ya. Karena kembali lagi tumbuhan berbeda dengan hewan. Hewan ketika ada sumber air dia punya kaki ya, bisa mendekati sumber air tersebut. Nah, kalau akar ini tidak bisa gitu ya, sudah ditakdirkan tidak bisa. Oleh karena itu bukan berarti tidak mendapatkan asupan air.
ya. Oleh karena itu tumbuhan memiliki kemampuan untuk mencari sumber air itu, yaitu tadi dengan kemampuan akar bisa memperbanyak cabang-cabang itu tadi sehingga bisa menuju ke sumber air tersebut. Ya, nah ini bisalah kalian pelajari secara mandiri lagi ya, pengertiannya apa, kemudian karakteristiknya bagaimana secara umum dan fungsinya bagaimana. Nah, di sini sudah saya tampilkan ya, ada bagian-bagian akar ya secara umumnya dulu. Di sini saya persilakan ada 4 mahasiswa ya. Jadi satu mahasiswa ada yang kebagian 2 bagian, ada yang 1 ya. Misalkan di sini pangkal leher atau leher akar dan batang akar itu silakan dijawab dengan 1 orang. Cabang akar, rambut atau bulu akar ya, serabut akar, ujung akar. Nah, yang terakhir tudung akar atau kaliptra itu 1 orang. Baik, di sini saya persilakan yang sudah raise hand ya, ada Intan Almasya. Jadi Intan Almasya itu nanti silakan menjawab yang poin 1 dan 2 ya. Kemudian yang kedua ada Fiona, itu 3 dan 4. Kemudian ada Abiyat, itu 5 dan 6 ya. Itu silakan dijawab nanti. Kemudian tudung akar ini siapa ini? Nadia. Oke, silakan dimulai dari Intan Almasya untuk bisa menjawab. Baik, Bu. Yang pertama yaitu pangkal akar atau leher akar, yaitu bagian akar yang tersambung dengan bagian pangkal batang yang berhubungan langsung dengan batang. Kemudian yang kedua yaitu batang akar, terletak di tengah-tengah di antara pangkal akar dan ujung akar. Oke, kemudian dilanjutkan untuk yang cabang akar sama rambut akar. Fiona, silakan. Untuk cabang akar halus yang secara tidak langsung memiliki kesinambungan dengan bagian pangkal batang, namun akar tersebut keluar dari akar utama atau akar pokok sebagai tempat tumbuhnya serabut akar. Untuk selanjutnya, rambut atau bulu akar berserabut, tidak beraturan, berstruktur halus, dan berfungsi menyerap semua air dan garam mineral di dalam tanah. Oke, kemudian dilanjut Abiyat, serabut akar dan ujung akar. Baik, Bu. Untuk serabut akar ya itu merupakan cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Setelah itu, ujung akar merupakan bagian akar termuda yang secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan juga pergantian akar baru. Sekian, Bu. Baik, terakhir tudung akar, Nadia silakan. Baik, Bu. Tudung akar atau kalipra ialah bagian paling ujung yang terdapat pada akar, yang berguna untuk melindungi akar terhadap kerusakan mekanis pada saat menembus tanah dan bagiannya dan batuan. Sudah, Bu. Baik. Ya, terima kasih ya atas jawabannya semua. Kita bisa lihat di sini ya. Sebetulnya dari gambar ini kita sudah bisa melihat ya bagian-bagiannya seperti apa. Kita mengenal ada istilah pangkal leher atau pangkal akar ya atau leher akar gitu. Jadi kita menganalogikannya seperti tubuh manusia lah ya, tapi bukan leher yang sebenarnya gitu. Jadi perbatasan gitu ya antara bagian yang ada di bawah tanah ini sama yang ada di atas permukaan. Jadi ini adalah bagian batang ya dan ini adalah bagian akarnya. Nah, bisa dikatakan ini yang berhubungan langsung dengan batang. Jadi sebelum batang itu tenggelam ya, bukan batang ya, maksudnya akarnya itu dia akan ada bagian yang disebut dengan leher akar ya, pemisah gitu. Kemudian ada istilah batang akar. Nah, bukan berarti ini adalah batangnya dari tumbuhan ya, tapi batang dari akarnya begitu. Kemudian ada cabang akar. Nah, kalau batang akar ini yang dia sifatnya primer ya. Jadi yang utama begitu.
Sedangkan yang sekundernya ini adalah yang cabang akarnya. Jadi dari batang akar ini dia akan memperbanyak cabang-cabang akar yang tentunya untuk memperluas dari proses penyerapan terhadap nutrisinya yang saya sebutkan di awal tadi ya. Kemudian ada serabut akar ya, yang itu dari cabang akar ini akan tumbuh serabut-serabut halus yang itu juga akan menjadi penyerap ya, dan dia bisa masuk ke bebatuan-bebatuan tanpa ada kesulitan begitu ya. Artinya akan lebih mudah untuk menempel dan akan lebih mudah untuk menyerap ya. Kemudian ada ujung akar ya. Nah, ujung akar ini adalah bagian yang sifatnya itu meristematik ya. Jadi dia sel-selnya aktif membelah selama tumbuhan itu ada kelangsungan hidup ya. Jadi dia akan terus menuju ke bawah begitu ya, dan akan memperbarui sel-sel yang muda begitu. Nah, kemudian tudung akar. Nah, tudung akar ini yang paling bawah dia ini sebagai pelindung. Karena mengingat tumbuhan ini kan kalau dia sifatnya dikotil ya, itu kan dia harus kokoh. Ketika dia kokoh kan kedalaman dari akar itu harus kuat gitu ya, harus dalam gitu ya. Dan ketika dia menembus bagian tanah yang terjal atau bebatuan tentunya akan sulit kalau hanya berupa serabut-serabut akar saja. Jadi harus ada pelindung atau yang kita kenal sebagai tudung akar ya. Ini untuk melindungi kerusakan mekanis ya. Jadi luar biasa banget, dan itu adalah apa ya, anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk kita semua. Tumbuhan yang dibiarkan saja ternyata bisa hidup ya selama faktor lingkungannya mendukung. Ada air, ada nutrisi yang memang dalam kondisi yang seimbang begitu ya. Kecuali kalau manusianya yang tidak mau bertanggung jawab untuk merusak segala macam tanpa ada pembaruan, tanpa ada reboisasi, tentu akan ya ujung-ujungnya balik ke kita lagi sebetulnya ya. Apa yang diperbuat itu sebetulnya balik ke kita lagi. Kenapa kok sekarang sulit sekali menampung air ketika hujan? Ya salah satunya kan hutan atau tanaman yang itu bisa menyerap air kan sudah mulai punah begitu. Siapa lagi yang akan menangkap itu semua? Kemudian polusi ya, CO2 yang semakin meningkat, bahkan kadar O2-nya sudah semakin menipis. Ya bayangkan saja tumbuhan yang harusnya bisa tuker apa ya, tuker zat sisa dengan manusia nggak ada gitu. Manusia itu kan menghirup oksigen, mengeluarkan CO2. Kalau tumbuhan itu kebalik ya, dia memanfaatkan CO2, mengeluarkan oksigen. Itu sebetulnya hubungan yang sangat harmonis sekali kalau memang mau dihayati begitu ya, mau diresapi. Karena apa yang kita hasilkan CO2 itu menjadi bahan utama mereka dalam proses fotosintesis. Nah, ketika proses fotosintesis itu akan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itulah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh manusia untuk bernapas. Betulnya kan apa ya, hubungan yang sangat saling menguntungkan begitu ya. Tapi sayangnya ketidakseimbangan itu yang akhirnya membuat banyak tumbuhan yang sudah mulai punah. Makanya pesan saya, seorang farmasi yang memang bidang keilmuannya tidak hanya di pelayanan farmasi, tapi juga diberikan keahlian dalam memanfaatkan bahan-bahan alam untuk produk-produk farmasi. Pesan saya cuma satu ya untuk itu semua. Jangan hanya sekedar memanfaatkan, jangan hanya sekedar menggunakan, tapi bagaimana kita bisa menumbuhkan kembali tanaman-tanaman yang sudah dimanfaatkan itu tadi sehingga tidak punah. Kan begitu ya logikanya. Jadi jangan sampai kita itu hanya pandai memanfaatkan tapi tidak pandai untuk melestarikan ya. Jadi harus bisa balance atau seimbang. Ya kalau nggak mau melestarikan ya nggak usah dimanfaatin, biar hidup secara alami saja, kan begitu. Oke, nah kita masuk ke sistem perakaran ya. Sistem perakaran ini ada tunggang, ada serabut. Nah, coba di sini siapa yang akan memberikan penjelasan mana yang sifatnya tunggang, mana yang sifatnya serabut. Oke, yang sudah raise hand di sini ada Tri Rastutiani sama Nur Laili, mau menjawab? Tri Rastutiani mau menjawab? Mau, Bu. Nur Laili mau menjawab? Oke. Tunggang yang Tri Rastutiani, serabut yang Nur Laili. Silakan.
perbedaannya apa, jelaskan karakteristiknya ya, kemudian contoh tanamannya apa. Silakan. Baik, Bu. Untuk tunggang, akar yang terdiri atas satu akar. Lalu ada akar lainnya, cabang dari akar utama, memiliki tundung akar, dimiliki oleh tanaman dikotil. Contohnya itu ada pohon mangga sama jambu, Bu. Cukup, Bu. Oke, silakan dilanjut Nurlaili. Kotil seperti jagung, rumput, padi, dan lain-lainnya, Bu. Oke, baik. Kita lihat ya, sebetulnya simpel ya perbedaan keduanya ini. Dari gambar saya sudah jelas ya. Kalau berbentuk akar secara umum memang dia berserabut ya. Maksudnya berserabut tuh banyak cabang-cabangnya. Tapi kita perhatikan, kalau untuk tunggang dia memiliki batang akar primer yang menuju ke bawah. Dan ini akan lebih kokoh ya. Jadi ini merupakan kelanjutan dari batang yang ada di atas permukaan tanah gitu. Nah, pasti memiliki tudung akar. Karena apa? Karena fungsinya supaya tidak mudah mengalami kerusakan secara mekanis ya ketika dia menembus bebatuan dan lain-lain. Nah, biasanya ya kalau untuk tanaman yang memiliki akar tunggang ini yang memang bentuknya tuh yang sifatnya pohon-pohon besar ya, yang memang dia butuh perakaran yang kuat begitu. Nah, di sini tumbuhan yang ke arah situ itu karakteristiknya adalah tumbuhan dikotil yang dia berkeping dua ya, contoh mangga, jambu dan lain-lain ya. Sedangkan kalau yang serabut kalian perhatikan dia tidak memiliki bentuk batang akar yang menuju ke bawah. Jadi dia akan memperbanyak serabut-serabutnya ya, dan ukurannya relatif sama gitu. Artinya apa? Kalau dibandingkan dengan yang tunggang, ini akan lebih mudah untuk goyah ya, sehingga lebih mudah untuk dicabut gitu. Karena dia tidak memiliki batang akar yang menuju ke bagian bawah tanah seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang tunggang itu memiliki. Nah, contohnya jenis-jenis tanaman yang bersifat monokotil, jagung, rumput, padi ya, itu dia batangnya dia lebih batangnya akarnya itu cabang-cabang akarnya lebih banyak dibandingkan dengan yang tunggang. Tapi kekuatannya itu lebih kuat yang tunggang karena dia memiliki kekuatan primer ya, yang itu langsung menembus ke bagian bawah tanah. Sedangkan kalau yang serabut itu hanya banyak serabut-serabutnya saja tetapi tidak ada yang memperkokoh gitu ya. Ya kalau enggak percaya ya bandingkan kalian mau nyabut pohon mangga sama nyabut rumput lebih mudah yang mana kan begitu. Otomatis akan lebih mudah yang serabut kan begitu. Oke, itu untuk tipe perakaran. Jadi kalian harus sudah bisa membedakan, terutama apa yang sudah kalian amati nantinya ya pada saat praktikum farmakognosi, jenis-jenis simplicianya apa, harus bisa menentukan sistem perakarannya itu apa. Apakah dia tunggang, apakah dia serabut ya. Kembali lagi kalian harus memahami apa itu dikotil, apa itu monokotil ya. Oke, nah sekarang untuk akar yang tipe tunggang ya. Untuk akar yang tipe tunggang itu ada beberapa karakteristik jenis ya. Ada bentuk tombak ya, gasing sama benang. Ada 3 nih ya. Silakan sebutkan karakteristiknya bagaimana, yang tombak bagaimana, gasing bagaimana, benang bagaimana. Ada 3 mahasiswa di sini. Mia, ada Mia? Ada, Bu. Oke, kemudian yang gasing itu Santi. Kemudian yang Saskia itu yang benang, tipe benang. Oke, silakan dari Mia. Untuk yang tipe akar tunggang yang tombak atau fusiformis itu pangkalnya besar, meruncing ke ujung dengan serabut akar sebagai cabang tempat penimbunan makanan. Misalnya, contohnya wortel atau Daucus carotae. Sekian, Bu. Oke, dilanjut yang gasing.
Apa tadi? Santi? Yang gasing atau napifornis, pangkal akar besar membulat, akar-akar serabut sebagai cabang hanya untuk ujung meruncing, misalnya bengkoang, atau Varici zuceros, bit, beta, vulvaris L. Terima kasih, Ibu. Oke, yang ketiga yang filiformis benang, silakan. Tadi siapa? Laskia. Tipe akar tunggang dari benang itu contohnya karakteristiknya itu berbentuk kerucut panjang, tumbuh lurus ke bawah, bercabang banyak dan cabangnya bercabang lagi. Misalnya itu ada keratok atau Phaseolus lunatus L. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Jadi kalian juga harus bisa membedakan gitu ya, tipe perakaran tanaman yang sehari-hari lah kita sering jumpai ya, bahkan kita sering konsumsi. Banyak di antara kita yang tidak tahu, padahal kan farmasi itu kan termasuk ilmu sains ya. Jadi harus update segala pengetahuan-pengetahuan saintis gitu. Nah, di sini wortel ya, masih bingung, wortel itu apanya ya? Apakah dia batangnya? Apakah dia akarnya, apakah dia umbinya, kan banyak di antara kita yang masih bingung terkait itu. Ya, kalau wortel itu sendiri ya adalah akarnya, kan begitu. Tapi dalam hal ini kita perhatikan sifatnya atau karakteristiknya tentu berbeda dengan jenis-jenis tumbuhan yang lain yang pada umumnya gitu ya, seperti mangga, seperti jambu dan lain-lain ya. Nah, di sini kita lihat tipenya adalah tombak atau fusiformis ya. Jadi dia pangkalnya tuh besar dan meruncing ke bawah seperti ini ya. Dan ini fungsinya kalau akar pada wortel itu untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi sebetulnya wortel ini adalah cadangan makanan bagi si tumbuhan ya. Dan bisa kita manfaatkan karena tentunya banyak nutrisi atau vitamin-vitamin yang terkandung di dalam wortel ya. Kemudian bengkoang. Bengkoang itu apanya sih bengkoang? Bengkoang ya. Bengkoang ini yang kita ambil gitu ya, yang kita makan ini juga ternyata adalah akar gitu ya. Akar yang menggembung gitu ya, yang ujungnya runcing. Ya, kalau besar gitu ya, tapi kalau masih kecil ya dia seperti meruncing karena belum ada cadangan makanan yang tersimpan gitu. Atau buah bit ya, buah bit yang bagus ya katanya untuk diabetes, itu juga termasuk tipe tunggang yang napiformis gitu ya. Terus tipe yang benang ya, jadi dia bentuknya itu seperti benang-benang halus ya dan bercabang-cabang gitu sampai dia apa namanya banyak gitu ya, dan dia tumbuhnya lurus ke bawah. Nah, ini contohnya adalah kratok ya. Mungkin ini sejenis kacang-kacangan ya, tapi kacang kratok ya. Silakan kalian searching kalau penasaran kacang kratok itu seperti apa gitu ya. Karena yang saya ambil gambarnya yang memang hanya akarnya saja. Oke, itu untuk yang tunggang ya, ada bentuk tombak, gasing, dan benang. Tumbuhan yang lain juga banyak. Artinya dalam hal ini saya hanya memberikan contoh saja. Bu, kalau lobak gimana, Bu? Ya, lobak itu kan coba diperhatikan identik dengan wortel ya, berarti dia satu tipe akar tunggang tombak ya dengan wortel. Atau mungkin ada jenis tanaman lain yang bentuknya juga mirip-mirip. Nah, itu juga termasuk wortel tombak ya, tapi tetap beda spesies atau tetap beda jenis tanaman. Kita nggak boleh menyamakan ya. Oke, kita masuk ke modifikasi akar. Nah, untuk modifikasi akar ini ya, untuk pertanyaan 1 dan 2 ini sudah saya tampilkan. Ini saya rasa kalian sudah pernah melihat ini tanaman apa ya, pohon apa, dan baik secara langsung maupun dari gambar atau dari video ya. Nanti silakan kalian sebutkan saja jenis akarnya apa, kemudian karakteristiknya bagaimana, dan ini adalah pohon apa. Kemudian yang kedua, ini jenis akar apa ya, yang kuning-kuning ini ya, yang dia itu tumbuh di tanaman-tanaman lain membelit seperti itu. Ini tanaman apa ya, karakteristiknya bagaimana. Oke. Di sini 2 mahasiswa dulu yang saya persilakan ya. Arina Ulfa untuk yang pohon 1 ya. Arina Ulfa. Kemudian yang kedua ada Putri Harum ya untuk yang tanaman kedua. Oke, silakan. Ini tanaman apa? Baik, untuk Arina Ulfa. baik. Kok kayak cowok tadi?
Beneran, tadi siapa yang bersuara? Arina, Bu. Oh, Rina. Agak-agak. Oh, Iya, agak serak, Bu. agak kaget saya. Waduh, sama ini. Oke, silakan Arina. Baik, Bu. Untuk gambar yang pertama itu merupakan jenis akar gantung atau Radix aereus, dan gambar tersebut menunjukkan contoh dari pohon beringin. Untuk karakteristik akarnya sendiri, akar ini tumbuh dari melalui bagian atas batang serta tumbuh ke arah tanah dengan posisi terlihat menggantung di udara. Fungsi dari akar ini yaitu untuk menyerap oksigen. Namun ketika akar ini mencapai tanah, maka dia akan masuk ke dalam tanah dan beralih fungsi untuk menyerap air ke dalam tanah. Contohnya yaitu pohon beringin atau Physius benjamina. Cukup, Ibu. Oke, baik. Yang kedua, Putri Harum, silakan. Itu jenis akar apa? Tanamannya apa? Baik, Ibu. Yang kedua, akar penghisap atau Haustorium, akar yang menembus ke dalam batang atau akar tumbuhan inang untuk mendapatkan air dan nutrisi. Contohnya tali putri atau Cuscuta australis. Terima kasih, Ibu. Oke, baik ya. Kita lihat apakah benar jawabannya. Ya, betul ya. Untuk yang pertama ini pohon beringin ya. Banyak orang yang takut mendekati pohon beringin, katanya ada suasana horornya gitu ya. Karena memang terlalu lebat, ketambah juga akarnya ini yang bikin ya itu tadi ya, bikin merinding gitu. Tapi sebetulnya ya enggak juga ya, tergantung niat kita mendekatinya dalam rangka apa. Kalau mendekatinya untuk mendapatkan oksigen, wow luar biasa banget. Artinya ada sirkulasi udara atau oksigen yang dapat kita hirup begitu ya. Kan pertukarannya bagus banget tuh. Nah, untuk akar gantung ini kenapa dikatakan gantung? Karena dari atas dia, unik kan ya, dari atas kemudian dia turun ke bawah mendekati tanah. Jadi seolah-olah tuh kayak batang juga gitu. Tapi sebetulnya ini adalah akar, karena fungsinya untuk menyerap oksigen gitu ya. Dan memang ini hal yang unik, makanya masuk ke dalam modifikasi. Jadi tidak semua jenis tanaman memiliki itu. Nah, kemudian kalau dia fungsinya untuk menyerap air, ya berarti akar itu menempel ke tanah sehingga si akar gantung ini dia akan mencari sumber air dan untuk nutrisi ya, sekalian nutrisi begitu di dalam tumbuhan yang memang dibutuhkan. Nah, yang kedua adalah akar penghisap ya. Memang ini sifatnya apa ya? Dia menumpang gitu ya, benalu gitu orang bilang ya. Jadi dia hanya menumpang dan numpang tapi ngisep apa yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Artinya dia hanya ingin diuntungkan saja. Jadi dia mengorbankan inangnya untuk mendapatkan air dan nutrisi. Karena memang sebetulnya tali putri ini atau benalu ini cantik sebetulnya ya, jadi warnanya bagus. Tapi sayangnya memang dia bisa merusak tanaman. Jadi kalau memang ingin menanam tali putri harus diberikan tanaman yang memang tidak begitu apa ya sulit ditumbuhkan dan memang banyak jumlahnya ya, dan jangan sampai dia merembet ke tanaman-tanaman yang lain. Karena otomatis dia akan merusak tanaman-tanaman itu juga karena sifatnya yang bisa menyerap nutrisi dari tanaman tersebut gitu. Biasanya sih kalau untuk tali putri itu banyak dijumpai pada tanaman-tanaman yang biasanya dibuat pagar rumah gitu ya. Kalau sekarang sih saya udah jarang banget nemuin tali putri, mungkin kalau di desa-desa masih banyak ya. Artinya memang sudah mulai kepunahan dan memang sudah banyak orang yang nggak suka karena yang merusak itu tadi. Padahal sebetulnya dari bentuknya juga bagus. Bahkan kalau sekalian searching aja, apakah tali putri memiliki efek manfaat untuk kesehatan, pasti ada. Karena memang bagaimanapun tali putri ini adalah bagian yang memang bisa kita ambil metabolit sekundernya. Ya, tapi itu tadi ya sayangnya dia tidak bisa tumbuh sendiri, harus nempel pada tumbuhan lain. Ya. Oke, yang ketiga dan keempat, dua mahasiswa lagi. Saya persilahkan 3 ke 4 ada Arif Nugroho. Kemudian ada Ratih Marlina yang keempat. Oke, silakan Arif. Ini jenis akar apa, karakteristiknya bagaimana, dan tanaman apa?
Baik, Bu. Jenis akar pelekat atau radix akar yang tumbuh di sepanjang batang tumbuhan yang tumbuh memanjat. Contohnya sirih, Bu. Oke, baik. Dilanjutkan Ratih Marlina, ini akar apa ini? Baik Ibu. Yang selanjutnya yang keempat itu adalah akar pembelit atau yang biasa memiliki namanya yaitu Cirrus radicalis, yaitu di mana akar pembelit itu adalah penunjang dari tumbuhan yang merambat, yaitu contohnya vanili atau Vanilla planifolia. Oke, baik ya. Yang ketiga tadi, betul, itu adalah akar pelekat karena memang dia fungsinya untuk melekatkan saja supaya dia bisa memperbanyak daun-daunnya, tapi dia tidak seperti tali putri yang menyerap nutrisi ya. Dia hanya numpang manjat aja ya. Contohnya tanaman sirih gitu. Tanaman sirih nggak bisa dia tumbuh sendiri, kalaupun memang tumbuh sendiri pasti dia hanya melebar di permukaan tanah. Tapi dia paling suka kalau tumbuhnya dia ke atas ya, jadi dia merambat ke pohon-pohon besar gitu ya. Tapi tidak masalah, toh juga kan daun sirih kan bisa dimanfaatkan untuk kesehatan, ya cari saja tumbuhan atau pohon yang sudah kokoh dan besar, dibelitkan saja di situ ya, atau dia biar melekat gitu ya, dan dia bisa tumbuh banyak. Karena kita mengingat kalau sirih ini kan memang sumber bahan alam yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan seperti itu. Kemudian yang keempat tadi yang sudah dijawab, ini adalah akar pembelit ya. Contohnya pada tanaman vanili. Jadi akar pembelit ini maksudnya dia menunjang dari tumbuhan yang merambat gitu. Ya, tidak masalah juga karena dia sifatnya tidak mengambil nutrisi ya. Artinya hanya menumpang saja karena karakteristik tumbuhannya yang tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi harus ada yang menopang atau pohon besar yang bisa menjadi tempat untuk melekat seperti itu atau membelit ya. Nah, kemudian yang kelima dan keenam ya. Ini apa ini? Kelima, keenam, saya persilakan di sini Wijayanti Enggar. Ada Wijayanti? Kemudian yang kedua, siapa yang belum ini? Desti ya, Desti, siapa tadi? Desti Nangsang bukan? Ya, silakan Desti Nangsang ya. Jadi Wijayanti yang 5, Desti Nangsang yang 6. Silakan. Baik Ibu, nah yang nomor 5 ini akar nafas atau peumatopora, akar yang tumbuhnya tegak lurus ke atas sehingga timbul dari permukaan tanah atau air. Contohnya kayu api, pohon kayu api atau Avicennia spp. Oke, yang keenam, Desti. Baik Ibu, yang keenam itu adalah akar tunjang. Contohnya pada pohon pandan atau pohon bakau. Untuk karakteristiknya adalah akarnya itu tumbuhnya dari bagian akar bawah ke segala arah yang seolah menunjang batang. Cukup, Bu. Oke, dilanjut dulu ya. 7 dan 8, silakan. Ini akar apa ini? Yang belum, Ayu Widyaningsih. Yang 7. Kemudian yang 8, Adila. Rizky Wandasari. Oke, silakan. Yang Ayu Widyaningsih yang 7, ini apa? Baik, Bu. Yang ketujuh itu ada akar banir atau papan. Akar yang menjorok dan menonjol keluar menyerupai dinding penopang pohon pada bagian pangkalnya. Contohnya itu ada pohon kenari dan ulin, Bu. Cukup, Bu. Terima kasih. Oke. Kemudian yang ke-8, Rizky Wandasari. Baik Ibu, untuk yang ke-8 itu ada akar yang tumbuh ke udara lalu membengkok dan masuk lagi ke dalam tanah. Misalnya pada Tanjang Bergera parvifolia. Cukup Ibu.
Oke, baik. Jadi kita bisa lihat di sini ya, akar napas itu agak serem juga, akar napasnya tiba-tiba dia muncul ke permukaan atas ya, kayak tombak-tombak gitu. Jadi kayak dia itu tumbuh sendiri, padahal itu kan masih dalam satu bagian dengan si pohon ini gitu ya. Yang memang dia dari atas, dari bawah timbul ke atas gitu ya. Dan memang fungsinya ada yang bisa untuk menangkap oksigen sama menyerap air. Contohnya adalah pohon kayu api. Ya, ini biasanya adanya di hutan atau di pinggir-pinggir sungai yang ada di hutan ya. Jarang sih yang ada di sekitar kita begitu. Akar tunjang di sini yang dia tuh kalau kalian perhatikan ya, dia banyak banget seperti ini ya. Jadi bagian akar bawah ke segala arah ya. Jadi dia itu bisa menopang si tumbuhan utamanya ini ya, karena jumlah akarnya yang banyak ini dan panjang-panjang gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah pandan dan bakau ya. Jadi kalau kalian perhatikan pohon bakau yang ada di perairan begitu ya, dia tumbuhan itu masih bisa bernapas ketika berada di air ya, karena punya akar ini. Akar inilah yang membantu dalam proses pernapasan pada saat terendam oleh air. Nah, kemudian ada akar banir atau papan, bentuk akarnya dia lebar-lebar seperti ini, itu juga biasanya banyak ditemukan di hutan ya. Dan kemudian ada akar lutut, jadi bentuknya kayak orang berlutut gitu ya, dia membengkok gitu, keluar, masuk lagi ke dalam, keluar, masuk lagi ke dalam gitu ya, fungsinya untuk proses pernafasan bagi tumbuhan tersebut gitu ya. Oke, itu untuk akar ya. Sekarang kita masuk ke bagian bunga. Ya, akar sudah selesai ya, pengertiannya apa, fungsinya, kemudian jenis-jenis tipe perakarannya, kemudian apa modifikasinya itu sudah disampaikan semua. Nah, sekarang bagian dari bunga ya. Meskipun bunga ini tidak semua jenis tanaman itu berbunga. Ya, kalau jenis tanaman yang berbunga berarti masuk ke dalam golongan Anthophyta atau tanaman berbunga. Tapi dalam hal ini tetap itu menjadi karakteristik umum dari tanaman. Kalau bunga itu adalah masuk ke dalam organ tanaman, ya meskipun disesuaikan dengan jenis tanamannya masing-masing kan begitu. Nah, sama pertanyaannya dengan yang akar tadi ya, sebutkan fungsi bunga bagi tumbuhan. Nah, ini mah dasar banget ini. Oke, siapa yang akan menjawab di sini atas nama Adila? Silakan Adila. Baik Ibu, fungsi bunga itu tempat terjadinya penyerbukan gamet, jantan, dan betina yang menghasilkan biji. Beberapa tumbuhan berbagai perlindung dalam kondisi kurang air atau bougainville. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Kalau bunga itu sendiri itu sebetulnya adalah hasil modifikasi tunas ya. Jadi tunas itu bisa dari batang dan daun ya. Dan bentuk susunannya sesuai dengan jenis tanamannya. Ini maksud saya tadi ya. Jadi kalaupun memang ada tanaman yang tidak berbunga ya itu berarti memang tergantung jenis tanamannya. Tapi kalau jenis tanaman yang berbunga kita lihat dulu apakah dia termasuk dikotil atau monokotil ya. Jadi kalau tumbuhan yang memiliki bunga itu kita kenal dengan istilah Anthophyta ya, di mana bunga ini bisa dikatakan sebagai organ reproduksi atau organ perkembangbiakan bagi tumbuhan. Ya, karena di dalamnya itu ada gamet. Kita menyebutnya gamet ya, karena tidak sama dengan makhluk hidup manusia gitu ya. Istilah-istilahnya kita menyebutnya adalah gamet jantan dan betina. Karena sebetulnya jantan dan betina itu diperuntukkan untuk non manusia ya, hewan, tumbuhan itu menggunakan jantan dan betina begitu. Yang mana nanti terjadi proses penyerbukan dan akhirnya menghasilkan biji seperti itu. Ini adalah hasil dari proses reproduksi. Nah, itu yang pertama fungsinya untuk reproduksi. Yang kedua, ada beberapa yang memanfaatkan bagian bunga ini sebagai upaya untuk melindungi dari kondisi lingkungan yang tidak baik ya. Misalkan seperti tanaman bougainville. Kalian perhatikan tanaman bougainville itu kan bunganya itu tetap mentereng ketika musim kemarau gitu ya, karena apa itu fungsinya memang untuk melindungi dari kondisi kekurangan air gitu ya. Artinya memang jenis
jenis tanaman itu berbeda-beda, tergantung dari tanaman apa dan memang karakteristiknya, begitu ya. Kalau tanaman bougainville ya memang ada unsur untuk menyelamatkan diri ketika dalam kondisi yang tidak baik, misalkan kemarau. Nah, itu untuk karakteristik umumnya ya. Kemudian untuk jenis bunga ya, macam-macam jenis bunga atau floss. Itu jenis bunga berdasarkan jumlah bunga dan tata letaknya ya. Jadi ada yang jenis tanaman berbunga tunggal, ada yang berbunga banyak ya. Jadi kalau kalian temui ada tanaman yang bunganya cuma tunggal, ya jangan dipikir ini kok bunganya nggak banyak-banyak sih ya, karena memang udah dari sananya sifatnya tunggal. Atau yang punya tanaman yang belum udah gembruyuk gitu ya, sudah sangat banyak bunganya gitu. Ya karena memang tipenya adalah berbunga banyak. Karena kita harus menyesuaikan dengan jenis tanamannya seperti apa. Oke, silakan ada 2 pertanyaan atau ini 2 mahasiswa yang saya persilakan untuk menjawab. Ada di sini Setia Nurul. Ada, Bu. Sama siapa yang belum? Ananda ya. Setia Nurul sama Ananda. Silakan karakteristiknya seperti apa, lalu berikan contohnya. Silakan. Baik. Ada berbunga tunggal, itu hanya menghasilkan satu bunga saja yang terletak di ujung batang atau planta uniflora. Contohnya bunga coklat atau Zephyranthes candida. Cukup, Ibu. Oke, dilanjut. Ananda yang berbunga banyak seperti apa? Untuk yang berbunga banyak itu terdapat di ujung batang juga dan di ketiak daun. Contohnya kembang sepatu atau hibiscus rosa sinensis, Bu. Cukup. Oke, baik. Ya, sebetulnya bisa kita lihat ya, kalau dikatakan tunggal ya berarti dia hanya satu tunggal pada satu tangkai ya. Jadi misalkan seperti planta uniflora ya, ini seringkali dijadikan tanaman hias, ada di halaman rumah gitu ya, kalau kalian pernah lihat. Yang kedua itu berbunga banyak, itu dalam satu batang itu bisa macam-macam jenisnya, bukan jenisnya ya, jumlahnya gitu ya, bisa banyak begitu. Nah dalam hal ini kita bisa memprioritaskan kalau memang sampel yang akan kita gunakan ya, atau bahan alam yang akan kita gunakan untuk kita analisis atau mungkin langsung kita manfaatin untuk minuman herbal atau makanan herbal begitu ya. Ya ambillah bunga-bunga yang memang jumlahnya banyak ya. Jadi sekali panen itu hasilnya banyak, tidak satu gitu ya. Nah, ini bisa jadi pertimbangan. Pilihlah tanaman yang memang jenis bunganya itu banyak. Jadi yang dihasilkan juga lebih banyak ya. Siapa tahu nanti ada yang mau mengambil dari tanaman yang mau diambil bagian flossnya untuk dibuat misalkan kosmetik tertentu ya. Ya silakan pilih yang jumlahnya banyak sih ya, daripada menyiksa diri sendiri harus nungguin kok nggak bunga-bunga gitu ya. Jadi pilihlah jenis tanaman yang bunganya itu banyak. Salah satu contohnya adalah bunga sepatu, yang lain banyak ya. Artinya ini hanya saya tampilkan contohnya saja. Oke, nah sekarang kita belajar bagian-bagian bunga. Jadi bagian-bagian bunga itu secara umum ya, di sini ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada hiasan bunga. Jadi itu termasuk di dalamnya ada kelopak dan mahkota ya. Dan ada alat kelamin jantan dan betina ya. Jadi dalam satu bunga itu sudah ada jantan dan ada betina ya. Oke, di sini untuk yang ada 3 mahasiswa ya. Untuk yang pertama itu silakan menjelaskan tangkai bunga dan dasar bunga. Kemudian yang kedua itu adalah hiasan bunga yang terdiri dari kelopak dan mahkota. Yang keempat ini untuk mahasiswa yang ketiga ya, alat kelamin jantan dan betina. Oke, di sini siapa yang belum? Siapa yang belum ini? Ini yang raise hand sudah semua ini?
Yang lainnya tidak mau berpartisipasi? Banyak loh yang lainnya, Mas Ian. Silakan. Maaf Bu, Teresia mau menjawab. Oke, silakan. Jadi tangkai bunga itu adalah batang yang melekatkan satu bunga pada bunga majemuk perbungaan seperti bertangkai. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang bersifat seperti batang, terkadang di sekitarnya ada bagian menyerupai daun berwarna hijau, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Yang kedua, hiasan bunga. Silakan. Siapa yang belum ini? Sudah habiskah? Kalau tidak ada yang baru, saya berikan yang sudah menjawab. Ibu Juniko ingin menjawab, Ibu. Oke, silakan Juniko. Dasar bunga atau receptili merupakan bagian tempat meletakkan mahkota atau mahtoba dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Secara tidak langsung, dasar bunga menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Sudah, Ibu. Oke, kemudian yang terakhir, alat kelamin jantan dan betina pada bunga. Silakan siapa yang belum? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya persilakan yang sudah menjawab dan masih raise hand ya. Atas nama Wijayanti Enggar, silakan. Baik, Ibu. Alat kelamin jantan atau Adrenoecium, benang sari atau stamen. Setiap benang sari terdiri dari tangkai sari atau filamen. Kepala sari atau antar biasanya terdiri dari 4 kotak sari disebut mikrosporangia. Alat kelamin betina atau Gynaecium, putik terdiri dari kepala putik atau stigma, tingkai putik atau stilus, bakal buah, ovarium, dan bakal biji atau ovulum. Cukup, Ibu. Oke, baik. Apa yang disampaikan tadi sebetulnya sudah ada semua ya di sini gitu. Jadi tinggal dibaca aja sebetulnya. Apa sih tangkai bunga? Ya ini ya, tangkai bunga ini warnanya dia biasanya masih hijau ya. Dia langsung berhubungan dengan si batang gitu. Jadi bisa disebut sebagai batas ya antara batang dengan bunga begitu. Kemudian ada dasar bunga ya. Dasar bunga ini bagian dasar bunganya. Dia dari ujung tangkai bunga ini dia bentuknya melebar kayak sebagai penopang gitu ya, sebagai melekatkan si nanti bunganya. Hiasan bunga itu ada 2 ya, ada kelopak, ada mahkota ya. Ada kelopak atau kita kenal dengan kaliks ya, dan ada mahkotanya atau kita kenal dengan corolla ya. Jadi kelopak itu adalah yang masih berwarna hijau ya, jadi kayak selubungnya gitu. Sedangkan kalau mahkota ini yang dia berwarna-warni ya, tergantung dari jenis warna dari bunganya seperti apa. Ini sebagai tempat untuk nantinya ada benang sari sama putik begitu. Nah nanti kalau bunga ini masih kuncup, biasanya si mahkota ini akan berada di dalam si kelopak gitu ya. Nanti kalau sudah mekar baru kelopaknya ngebuka, maka mahkotanya baru kelihatan seperti itu.
Nah, untuk alat kelamin jantan itu ada dua ya. Alat kelamin bunga ada dua, ada jantan, androecium ya. Ini adalah benang sarinya ini. Kemudian kalau untuk yang betina itu ginaceum ya, ini putiknya ya. Jadi kalau untuk benang sari itu setiap benang sari itu ada tangkai sarinya ya, ada filamen dan ada kepala sari yang berisi serbuknya ya. Dia nanti kalau kalian pegang itu dia pasti nempel di tangan ya. Itu ada serbuknya. Kemudian kalau untuk yang betina ya, ini adalah putik. Jadi terdiri dari kepala putik, ini bagian atas ya. Kemudian ada tangkai putiknya dan ada bakal buahnya atau kalau dalam bahasa ininya ovariumnya gitu ya. Tempatnya nanti si bakal biji itu tumbuh nantinya akan menjadi buah. Nanti kalau sudah menjadi buah ya otomatis si bunganya, si mahkotanya udah rontok gitu ya, sudah hilang, jadi diganti dengan buah gitu ya, hasil dari reproduksinya. Oke, nah sekarang ada tipe bunga ya, lengkap dan tidak lengkap ya. Lengkap itu artinya sempurna, tidak lengkap berarti tidak sempurna gitu ya. Apa yang lengkap tidak sempurna, apa yang lengkap sempurna dan apa yang tidak lengkap itu tidak sempurna. Silakan di sini ada siapa? Ayo siapa yang belum ini? Masih banyak loh yang belum loh sebenarnya. Nurita, Vivi, oke, silakan. Nurita yang lengkap, Vivi yang tidak lengkap. Silakan. Ada kan? Nurita ada? Ada, Ibu. Oke, silakan. Tipe bunga yang lengkap itu tuh yang mempunyai seluruh bagiannya dari alat kelamin, perhiasan bunga, dia punya kelopak, mahkota, sampai dasar bunga gitu, Bu. Bagian-bagian bunganya itu dia lengkap secara sempurna. Cukup, Bu. Contohnya? Contohnya bunga bakung, bunga sepatu, bunga mawar gitu. Oke, nah sekarang yang bunga tidak lengkap bagaimana Vivi? Baik Ibu, sementara bunga yang tidak lengkap, dia tidak memiliki salah satu dari 6 bagian bunga. Pada perhiasan tidak memiliki mahkota atau kelopak yang disebut dengan bunga telanjang. Pada alat kelamin, dia hanya mempunyai salah satu alat kelamin atau berkelamin tunggal. Contohnya bunga kamboja dan bunga kelapa. Oke. Ya, itu ya. Kalau bunga lengkap berarti dia lengkap seperti yang sudah disebutkan di awal tadi. Ya, ada 6 bagian itu milik mempunyai semua. Tapi kalau bunga tidak lengkap pasti ada salah satu yang tidak punya. Entah itu bagian perhiasannya yang tidak lengkap, artinya tidak memiliki mahkota atau tidak memiliki kelopak gitu ya, yang disebut dengan bunga telanjang gitu. Atau alat kelaminnya yang nggak lengkap. Jadi dalam satu bunga itu hanya ada satu kelamin saja. Entah itu jantan, entah itu betina, atau kita kenal sebagai kelamin tunggal. Artinya semua harus disesuaikan dengan tanamannya apa. Jadi tidak bisa kita menyamakan antara satu bunga dengan bunga yang lain. Ya, meskipun mungkin sama-sama termasuk tanaman dikotil atau termasuk sama-sama monokotil. Jadi ditelaah, dikarakterisasi satu-satu. Bunganya seperti apa, batangnya seperti apa, ya berdasarkan morfologi yang kita amati secara langsung tentunya ya. Oke, kemudian setelah kalian paham mengenai apa itu bunga lengkap, kemudian bunga tidak lengkap ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kelamin bunga ya. Jadi ada bunga berkelamin dua ya. Kalau saya bilang bunga banci itu kayaknya agak gimana ya kesannya ya. Ya walaupun sebetulnya dalam buku atau referensi nulisnya tetap bunga banci, tapi saya menggunakan berkelamin dua aja lah ya. Bunga berkelamin dua, kemudian ada bunga berkelamin satu. Nah, yang berkelamin dua, ini silakan satu mahasiswa untuk bisa menjelaskan. Yang berkelamin tunggal, tunggalnya ini tergantung apakah hanya ada jantannya, apakah hanya ada betinanya saja, atau malah
mandul, nggak punya kelamin gitu ya. Artinya tidak bisa ditentukan kelaminnya apa gitu. Oke, silakan, ada 4 mahasiswa di sini. Ada Delina yang bunga berkelamin 2. Kemudian 3 lagi, siapa ini yang belum? Kalau enggak, saya kasihkan yang sudah-sudah saja, takut waktunya tidak cukup ya, karena menunggu. Ada Desti Nangsang. Kemudian ada Ayu. Kalau memang ada yang mau menjawab, langsung diomongin aja kalau memang belum pernah ya. Ayu Widyaningsih. Kemudian ada Arina. Oke, silakan. Delina, Desti, Ayu Widyaningsih, sama Arina. Baik, Bu. Jenis kelamin bunga itu bunga atau banci berkelamin 2, hermodulus, dan terdapat benang sari, jantan maupun putik. Dan contohnya itu bunga terum, atau bunga berkelamin tunggal itu hanya terdapat salah satu kelamin benang sari atau putik saja. Bunga jantan itu false noctus, hanya terdapat benang sari tanpa putik. Misalnya bunga jagung, bunga betina, false yaitu bunga yang tidak mempunyai benang sari melainkan hanya putik saja. Misalnya bunga jagung yang tersusun dalam tongkolnya. Bunga mandul terdapat benang sari maupun putik, contohnya bunga matahari. Cukup itu. Ini tadi Delina ngeborong jawaban semua ya? Iya, Bu. Iya, Delina harusnya menjawab yang berkelamin 2 saja. Kemudian yang bunga berkelamin tunggal ini ada yang jantan, ada yang betina, ada yang mandul gitu. Satu-satu ya, jangan diborong. Ini tadi lagi disebut, jadi itu nggak kelihatan banget. Oke, silakan bunga jantan Desti Nangsang, bisa dijelaskan? Baik, Bu. Untuk bunga jantan sendiri atau Phlox masculus yaitu hanya terdapat benang sari tanpa putik. Misalnya pada bunga jagung yang terdapat di bagian atas tumbuhan, Bu. Cukup, Bu. Oke, kemudian yang bunga betina, Ayu. Baik, Bu. Bunga betina atau Phlox feminius yaitu bunga yang tidak memiliki benang sari, melainkan hanya putik saja. Misalkan bunga jagung yang tersusun dalam tongkolnya, Bu. Cukup. Terima kasih, Bu. Oke, yang ketiga bunga mandul, Arina. Baik, Bu. Untuk bunga mandul di sini dia terdapat benang sari maupun putih, tetapi biasanya penyerbukannya itu menggunakan penyerbukan silang. Di sini ada contohnya itu bunga matahari, Bu. Cukup. Oke, baik. Ada bunga berkelamin 2, artinya di dalam satu tanaman itu ada jantan dan ada betina, ya. Contohnya pada tanaman terong, ya. Jadi bunganya itu di dalamnya itu ada jantannya, ada betinanya, ya. Nah, ini hanya contoh ya, yang lain banyak tentunya. Kemudian yang bunga berkelamin tunggal di dalam satu tanaman itu hanya ada satu kelamin saja. Kalau kelamin hanya ada kelamin jantan, ya berarti hanya ada benang sarinya saja tanpa adanya putik. Lalu bagaimana supaya terjadi reproduksi? Ya berarti dia harus membutuhkan jenis-jenis tanaman jagung yang lain gitu ya, yang itu bisa membantu gitu. Kemudian bunga betina di sini contohnya adalah bunga apa ini? Oh, bunga jagung yang tersusun dalam tongkolnya. Oh ya ya, dipaham ya. Jadi bisa kalian lihat ya, di sini bunga jantan itu yang dia bentuknya seperti ini, sedangkan kalau yang bunga betina itu sama-sama pada jagung tapi di bagian tongkolnya. Ya, makanya dia tetap butuh jenis tanaman jagung yang lain. Jadi bisa saling melengkapi satu dengan yang lain gitu ya. Nah, kemudian bunga mandul terdapat benang sari maupun putik ya. Jadi ada dua-duanya. Jadi ada contohnya di sini adalah bunga matahari
ya. Oke, kemudian jenis kelamin sudah. Nah, ada tipe kelamin bunga ya. Jadi ada yang monoceus berumah satu, ada yang berumah dua, dioceus, sama poligami, poligamus. Nah, nggak ngeri juga ini ya, ternyata bunga juga ada tipe poligami gitu. Tapi poligaminya beda ya kalau kelamin bunga. Oke, ada 3 mahasiswa di sini. Siapa yang belum menjawab sama sekali silakan bersuara ya. Ada Desak Made. Oke, ini Desak Made udah resen tapi belum bersuara, jadi harus scroll ke bawah ya. Yang belum ini aja ya, bilang ya yang belum ya. Takutnya nanti nggak ketahuan. Siapa lagi yang belum? Tidak perlu malu, salah juga ya nggak ada pengurangan nilai kan, salah juga tetap saya tulis gitu. Yang penting saya ingin tahu keaktifan kalian dalam menyimak gitu ya. Ini yang belum banyak banget ini di bagian bawah ini ya. Beneran ini nggak mau menjawab ya. Oke, kalau nggak ada ya berarti saya ambil yang sudah menjawab tapi bersedia untuk menjawab lagi. Ada Arina Ulfa, ada Sevira. Oke, silakan dari Desak Made, berumah satu, berumah dua, Arina, poligami, Sevira. Silakan. Baik Ibu, dari tipe kelamin bunga berumah satu itu mempunyai bunga jantan dan betina pada satu individu sekaligus. Contohnya itu kayak jagung, mentimun, dan juga jarak. Terus yang berumah dua, silakan, Arina. Baik Bu. Untuk tipe kelamin bunga yang berumah dua atau dioekus itu merupakan bunga jantan dan juga bunga betina yang terpisah tempatnya. Misalnya ini terdapat pada tumbuhan salak, kemudian tumbuhan pakis. Oke, yang ketiga poligami pada satu tumbuhan. Bagaimana tadi siapa ini? Yang ketiga itu ada poligami atau poligamus, yaitu satu tumbuhan terdapat bunga jantan, bunga betina, dan bunga banci bersama-sama. Contohnya itu ada pepaya atau carica papaya L. Oke, baik. Kita lihat ya, kalau untuk yang monoceus, satu yang berumah satu, berarti mempunyai bunga jantan dan bunga betina itu pada satu individu. Misalkan pada jagung tadi ya. Jadi ada yang serbuk sarinya, ada yang bagian tongkolnya, itu yang betina. Jadi dalam satu tanaman itu ada dua. Atau mentimun dan jarak ya. Ini juga termasuk dari tanaman yang memiliki bunga monoceus. Sedangkan kalau yang berumah dua ya berarti terpisah ya. Jadi bunga jantan sama bunga betina terpisah tempatnya. Misalnya pada tanaman salak ya atau pakis haji itu termasuk ke dalam dioceus. Sedangkan yang poligamus itu pada satu tanaman itu terdapat bunga jantan, terdapat bunga betina, bahkan ada bunga banci yang bersama-sama ya. Misalnya adalah pepaya ya. Jadi ini bisa dipahami ya bahwasanya kalau pepaya itu memang dalam satu tanaman itu semua jenis bunga ada ya, bunga jantan ada, bunga betina ada ya. Kemudian bunga yang berkelamin dua juga bersama-sama juga ada di dalam satu tanaman. Ya, ini alhamdulillahnya terjadinya pada tanaman saja ya, tidak pada manusia. Agak ngeri juga kalau pada manusia. Oke ya, terakhir bunga lagi, buah ya. Oke, kalau yang sifatnya dasar saya rasa tidak perlu saya kasih pertanyaan lah ya, karena buah atau kita kenal dengan fructus itu adalah organ yang dimiliki oleh jenis tanaman yang berbunga ya, yang nantinya dia memiliki kemampuan untuk proses penyerbukan ya, yang nantinya terjadi di bakal buah atau ovarium, di mana bakal buah ya ini adalah satu bagian dari putik ya, ini kepalanya, ini tangkainya, ini bakal buahnya gitu ya. Ya nanti di dalamnya itu ada sel telur yang nanti bisa dibuahi oleh sel jantan ya dari serbuk sarinya.
gitu. Nah, nantinya ketika terjadi penyerbukan, maka bakal buah ini akan tumbuh menjadi buah ya, dan bakal biji yang terdapat di bakal buah itu akan menjadi biji. Jadi itulah terbentuknya bagaimana proses terbentuknya buah gitu ya. Jadi kalau buah tanpa adanya proses reproduksi atau penyerbukan itu akan sulit terjadi. Ya. Baik, bagian-bagian buah sekarang. Jadi bagian-bagian buah itu ada daun-daun pelindung, ada daun-daun kelopak, ada tangkai kepala putik, ada tangkai, kok ada dua ini tangkai kepala putiknya? Nah. Ada tangkai kepala putik, ada kepala putiknya ya, enggak tangkainya. Oke, ada 4 di sini. Siapa yang belum coba bersuara? Masih sama ya, yang sudah menjawab semua. Oke, saya berikan yang pertama ada Abiat ya. Mungkin yang sudah mau Jumatan bisa disilahkan dulu. Kemudian ada apa lagi nih? Mia. Kemudian ada Adila. Dan ada Nurita. Ibu Teresia mau menjawab, Bu. Gimana? Oke, silakan 4 mahasiswa, Abiat, Mia, Adila, Nurita. Baik Bu, untuk yang pertama yaitu daun-daun pelindung merupakan contohnya pada jagung merupakan daun pelindung tidak gugur sebagai pembungkus tongkol pada jagung atau klobot, Bu. Oke, dilanjut. Yang kedua, daun-daun kelopak. Ada siapa tadi? Mia. Mia ada? Oke, kalau nggak ada Adila silakan. Untuk tangkai kepala putik itu ada pada jagung yang dikenal sebagai rambut jagung atau pada jambu. Terima kasih, Ibu. Oke, kemudian Nurita, kepala putik. Kepala putik itu ada pada buah manggis yang sekaligus menunjukkan jumlah daun buah dan jumlah ruangan dalam buah manggis. Oke, baik. Jadi sebetulnya kita bisa mengambil manfaat ya kalau mau beli buah manggis itu, dilihat dulu ini ada berapa kepala putiknya, ini bekas kepala putiknya ya, ada berapa ruas itu akan menentukan jumlah buahnya di dalamnya atau ruang-ruangnya gitu. Nah, dalam hal ini adalah bagian-bagian bunga yang ada pada buah dan tidak mengubah ya sifat dari buah itu sendiri ya. Jadi ada daun-daun pelindung ya. Ini adalah daun-daun pelindung untuk melindungi isi jagung atau tongkolnya ini ya. Klobot kalau kita bilang. Kemudian ada daun-daun kelopak ya. Ini pada terong gitu contohnya. Kemudian ada tangkai kepala putik ya. Misalkan pada jagung ya atau jambu itu juga nanti ketika buah jambunya itu udah besar itu masih ada gitu ya. Nih tangkai putiknya nih masih ada di tengah-tengahnya gitu ya. Kemudian kepala putik ya, ini contohnya pada manggis ya, ini juga menentukan jumlah buah ya. Jadi dalam hal ini bisa dijadikan patokan gitu ya, jumlah kepala putiknya berapa itu nanti bisa menentukan jumlah ruangan buah manggis, tapi tidak menjamin ada isinya atau enggak, ini tergantung dari kualitas buah manggisnya. Oke, itu untuk yang bagian-bagiannya ya. Nah, kemudian di sini untuk penggolongan buah ya. Jadi ada buah sejati, ada buah sejati sama ada buah semu ya. Nah, kalau buah sejati ya berarti buah itu terbentuk dari bakal buah saja, namun tidak diselubungi oleh bagian lain ya. Jadi dia termasuk ke dalam buah yang fructus nudus ya, jadi buah telanjang. Nah, ada 2 penggolongan ya, ada buah sejati tunggal, ada buah sejati ganda.
Nah, kalau buah sejati tunggal ya berarti terdiri dari satu bunga dengan satu bakal buah saja gitu ya. Dia bisa berisi satu biji atau lebih gitu ya, atau tersusun dari satu atau banyak daun bunga ya pada dalam satu buahnya itu. Contohnya mangga ya. Jadi kalau mangga itu satu ruang itu hanya satu biji. Kalau pepaya itu bisa banyak biji ya. Ini kita bandingkan ya. Kalau buah durian berarti beberapa daun buah ini ya itu dengan beberapa ruang beberapa biji gitu. Jadi semua tergantung dari jenis buahnya, apakah dia buah sejati tunggal atau sejati ganda. Kalau yang sejati ganda berarti buah yang terbentuk dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu dengan yang lain ya. Yang mana masing-masing bakal buah itu akan menjadi bagian satu buah. Contohnya serikaya ya. Kemudian ada buah sejati majemuk ya. Jadi buahnya itu berasal dari bunga majemuk ya, masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah ya, tetapi menjadi buah nantinya setelah menjadi buah itu tetap berkumpul dalam satu gitu sehingga seluruhnya tampak seperti satu buah saja. Contohnya nanas ya. Jadi kalau kita perhatikan nanas ini kan sebenarnya di dalamnya ini kan ini ya apa majemuk gitu ya, banyak gitu. Jadi dia tetap dalam satu buah gitu ya, tetapi dia beda gitu. Makanya dikenal dengan buah sejati majemuk atau buah pandan seperti ini. Kalau buah pandan mungkin bisa udah mulai kelihatan terpisah-pisah dari luarnya ya, artinya kita lebih mudah untuk memisahkan. Tapi kalau buah nanas ini kan ruas-ruasnya tetap bergabung. Tapi kalau mau dilihat ya berarti kita bisa memotong bagian ruas ini saja. Itu satu bagian. Oke, kemudian buah sejati majemuk. Nah, sekarang buah sejati tunggal itu dibedakan lagi nih. Ada buah kering, ada buah berdaging. Ya, kalau buah kering itu berarti bagian luarnya tuh keras, ya mengayu gitu. Jadi lebih kokoh gitu, seperti kulit kering. Contohnya padi, ya kacang tanah. Gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang berdaging ya, itu dinding buahnya itu menjadi tebal dan berdaging ya. Jadi ada bagian kulit luar, ada kulit tengah, ada kulit dalam ya. Semua itu menjadi satu kesatuan yang saling berlapis gitu ya. Kalau kulit luar ya berarti lapisan tipis, tetapi dia seringkali kelihatan lebih kaku atau lebih kuat ya, seperti kulit dengan permukaan yang licin gitu. Sedangkan kalau kulit tengah itu dia tebal dan berdaging. Ini contohnya pada mangga ini berarti dia lebih ini ya, bagian meksokapnya gitu ya, atau bagian daging buahnya gitu. Bagian dalam endokarpium ini perbatasan ya antara ruang yang mengandung biji dengan yang mesokarpium tadi gitu. Oke, itu untuk yang buah berdaging. Nah, ini karena waktunya sudah habis, ada bagian yang saya jadikan tugas kelompok ya. Ini nanti bisa digabungkan dengan yang kemarin, kelompoknya sama saja ya. Jadi untuk yang penugasan kelompok ini masih berkenaan dengan buah ya. Jadi buah itu sudah saya buat tabel-tabelnya seperti ini. Jadi nanti bisa dilengkapi, diambil hanya yang saya instruksikan untuk tugas saja ya. Artinya kalau yang lain-lain kan sudah dijawab tuh, masing-masing mahasiswa sudah memberikan kontribusi menjawab, sedangkan yang ini kan tidak, dan nantinya bisa dijadikan tugas kelompok, sama saja kelompoknya dengan yang kemarin, tidak perlu membuat lagi ya. Jadi kalau untuk yang sesi ini berarti yang dijadikan tugas kelompokan adalah organ buah ya. Nah, di sini ada tabel buah sejati tunggal kering yang itu bisa dibedakan ya. Jadi ada buah sejati tunggal kering yang hanya mengandung satu biji. Jadi ketika masak tidak pecah gitu ya. Ada padi, ada buah kurung, ada buah keras bersayap. Itu silakan dijelaskan itu apa dan diberikan contoh dan gambarnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada buah sejati tunggal kering yang hanya mengandung banyak biji. Jadi ketika masak itu pecah beberapa bagian buah gitu. Ada buah berbelah, ada buah kendaga ya. Apa itu? Silakan cari referensinya, banyak ya. Ada buah berbelah 2, berbelah 3, berbelah 4 dan sampai berbelah banyak ya. Kemudian ada buah kendaga ya, ada buah berkendaga 2, buah berkendaga 3, berkendaga 5 dan berkendaga banyak dan seterusnya.
Oke, kemudian ada lagi buah kotak. Nah, buah kotak itu apa? Ya, ada buah bumbung, buah polong, ya, buah lobak atau buah polong semu, ya, buah kotak sejati. Nah, itu silakan nanti dijelaskan ya. Nanti tapi ditambahkan siapa yang mengerjakan. Nanti saya tambahkan di sini tabelnya ya. Saya pengen tahu masing-masing kelompok itu harus ada kontribusinya, gitu ya. Jangan sampai hanya yang ya nebeng nama aja gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian buah sejati tunggal berdaging. Ya, nah ini yang berdaging itu ada buah buni, ada buah mentimun, buah jeruk, buah batu, buah delima, buah apel. Silakan dijelaskan itu apa. Kemudian ada buah sejati ganda ya, ada buah kurung ganda, ada buah batu ganda, buah bumbung ganda sama buah buni ganda. Juga sama, silakan dijelaskan dan ada juga buah sejati majemuk ya. Ada buah buni majemuk, ada buah batu majemuk, ada buah kurung majemuk ya. Nah, oke, mungkin itu yang bentar. Ini ada biji ya. Coba saya lihat. Biji ini ada tabelnya yang bisa dilengkapi. Oh iya, ada juga ya. Berarti biji juga termasuk ya. Di sini sudah saya sediakan untuk yang tabel biji ya. Ada bagian lembaga, nanti silakan dibaca lagi ya yang bagian depannya ada akar lembaga, ada daun lembaga sama batang lembaga. Nah, ini apa? Jelaskan. Kemudian ada bagian albumen ya, ada putih lembaga dalam, ada putih lembaga luar ya. Oke, cukup kayaknya sudah habis. Nah, itu ya. Jadi saya ralat untuk tugas penambahan tugas kelompok untuk yang sesi ini berarti buah dan biji ya, sesuai dengan tabel yang sudah disediakan dan masih kosong itu tadi ya, silakan nanti bisa dilengkapi begitu. Dibuat PPT-nya sendiri ya, nanti silakan bisa di copy paste saja tabelnya. Jadi nanti tahu ya bagaimana kalian bisa bekerja sama dalam mengerjakan tugas tersebut gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita karena waktunya sudah mendekati waktu sholat Jumat. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ibu Arina izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Untuk penjelasan yang di bagian tabel yang tadi itu meliputi apa aja ya, Bu, yang dijelasin? Ya, karakteristiknya. Buah buni itu seperti apa? Ini kan kalian belajar morfologi ya, jadi lebih ke karakteristik. Karakter dari buah itu seperti apa? Misalkan kulitnya begini, gini gitu ya. Jadi kita lebih mendeskripsikan saja. Ya, karena kita belajar morfologi kan berarti pengamatan secara makroskopisnya ya, tidak perlu menggunakan mikroskop, diamati aja fisiknya seperti apa. Silakan kalian bisa searching ya, bisa googling, atau kalau dari buku ya seperti yang saya pernah sampaikan di pertemuan kemarin ya. Jadi itu adalah buku morfologi yang terkenal yang memang sudah banyak digunakan gitu ya untuk belajar terkait morfologi tanaman. Tapi kalau mau jadi dari Google ya juga boleh. Baik, terima kasih, Bu. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.